Salam kekasih Kristus. Hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Hari Jumat kemarin, Jumat Agung, kita memperingati kematiannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu kebangkitan Tuhan Yesus ini sangat-sangat penting dan berarti bagi setiap orang percaya. Makanya tema kita hari ini, Kristus bangkit, iman Anda tidak sia-sia. Kristus bangkit, iman Anda tidak sia-sia. Tentu ini maknanya sangat dalam ya bagi kita orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita lihat ayat firman Tuhan di 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 22. Dikatakan begini. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat firman ini sangat-sangat dalam sekali artinya dan sangat penting sekali. Kalau kita menyelami, kalau kita merenungkan gitu ya. Karena kalau kita lihat 3 hari yang kemarin bagaimana Yesus menderita, ya mati di atas kayu salib. Sampai dia mengucapkan kata-kata Eli Eli lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini suatu kalimat atau perkataan yang tidak semena-mena diucapkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi kemarin kita sudah bahas ya bahwa arti dari kalimat ini menyatakan bagaimana begitu dalamnya kesedihan Tuhan Yesus ketika dia ditinggalkan oleh Allah di atas kayu salib sebagai orang yang berdosa karena dosa saudara dan saya. Sebagai orang yang berdosa karena saudara berdosa dan dia yang menanggung dosa-dosa saudara. Alangkah sangat menyakitkan sekali bagi orang yang tidak berdosa, orang yang kudus, tetapi dijadikan berdosa gara-gara menanggung dosa yang bukan dilakukan oleh dirinya sendiri, tetapi dilakukan oleh saudara dan saya. Itulah makanya dia bilang, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena begitu sedihnya sementara sebelumnya itu Yesus tidak pernah berpisah dengan Allah Bapa. Seperti mana yang semalam kita sudah lihat ayat firman-Nya. Bahwa Bapa dan aku adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Nah inilah kesedihannya. Bagaimana dia saat di atas kayu salib. Nah hari ini dia bangkit karena apa? Nah tentu ini harus kita pahami supaya iman kita tidak sia-sia. Nah saudaraku, kebangkitan Yesus Kristus dari kematian merupakan peristiwa terpenting dalam sejarah orang percaya. Sejarah kekristenan. Inilah peristiwa yang terpenting dan paling penting sekali. Karena kalau tidak ada kebangkitan ini, ya kita mungkin tidak tahu kemana akan kita setelah kematian. Ya, tetapi karena kematian Yesus Kristus yang sudah dibangkitkan hari ini memperingati kebangkitannya dari antara orang mati, maka kita sekarang punya pengharapan. Seperti apa yang dilakukan dan dialami Tuhan Yesus. Akan dibangkitkan. Nah, pada saat kematian Yesus kita dapat melihat bagaimana penderitaan dia di atas kayu salib. Yesus ditinggal Allah. Menderita secara jasmani, di mana penderitaan secara jasmani itu dicambuk, ditendang, dipukul, diludahi, bahkan disalibkan. Itu penderitaan juga yang sangat luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tidak ada satu orang Kristen yang saya tahu dia siap menderita secara jasmani saja seperti yang Yesus ini. Siapa yang mau dipaku, disalib? Siapa yang mau dicambuk dengan cambuk yang bukan cambuk biasa, yang ada matanya itu yang bisa ditarik begitu keluar daging-dagingnya itu yang kena cambuk itu. Waduh, itu sangat menyedihkan dan sangat menyakitkan sekali. Itulah kematian jasmani dia. Tapi yang paling menyakitkan bagi Yesus adalah
kematian atau ditinggal oleh Allah secara rohani, kematian rohani dia. Nah, ini yang lebih menyakitkan dari kematian jasmani dia. Karena apa? Karena kematian rohani itu pada saat dia mati di dalam penderitaan jasmaninya, rohnya pun ikut tidak bersuka cita. Beda sama yang kita bahas hari Jumat itu, bahwa orang-orang yang percaya Tuhan Yesus pada zaman rasul-rasul yang dirajam, dilempar batu sehingga mati, itu menderita jasmani, tetapi rohnya itu bersuka cita karena dia melihat kemuliaan Tuhan. Yesus itu sebaliknya, menderita di atas kayu salib secara jasmani dan juga tidak melihat kemuliaan Tuhan, malah ditinggalkan oleh Tuhan. Wah, ini sakitnya berlipat-lipat kali ganda. Kita tidak bisa merasakan tuh, karena kita tidak mengalami. Tetapi dari apa yang kita pelajari mengenai kematian dan kebangkitan, sangat luar biasa kematian dan penderitaan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itulah penderitaan yang dia tanggung untuk saudara dan saya. Tentu ini perlu kita renungkan supaya kita jangan menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan Yesus itu. Nah, kita tahu saudara, penderitaan yang sangat menyakitkan ini ya tidak cukup secara jasmani. Yesus dihukum di atas kayu salib. Tapi dia juga harus menderita secara rohani, yang tadi saya bilang, penderitaan rohani ditinggal oleh Allah. Rohnya pun menderita. Nah, mengapa begitu penting kebangkitan Yesus Kristus? Ada beberapa hal ya yang kita perlu lihat. Kita perlu renungkan. Nah, kita lihat apa saja mengenai peristiwa kebangkitan Yesus Kristus ini yang begitu penting. Pertama itu, kebangkitan Yesus Kristus menyatakan keilahiannya. Itu hal yang pertama kita harus tahu. Hal yang kedua, kebangkitan Yesus Kristus menyatakan kebenaran firman Allah. Kebenaran firman, kebenaran Alkitab yang saudara baca. Bahwa apa yang dikatakan di Alkitab itu adalah hal yang benar. Ya, itu nanti dinyatakan di dalam kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini. Hal yang ketiga, kebangkitan Yesus Kristus menyatakan ketidakberdosaannya. Bahwa dia memang tidak berdosa oleh dirinya sendiri, tetapi berdosa oleh karena saudara dan saya. Bukan oleh dirinya. Kalau kita berdosa, ya karena kita yang melakukan dosa. Kalau Yesus, dia berdosa karena bukan dia yang melakukan, tetapi menanggung dosa saudara dan saya. Itulah yang membuat dia berdosa, itulah yang membuat dia ditinggal oleh Allah, karena Allah tidak mungkin bersatu dengan dosa, tidak mungkin berkenan kepada dosa. Nah, ini. Jadi saudara harus pahami ini. Kita bahas satu persatu. Pertama itu, kebangkitan Yesus menyatakan keilahiannya. Kita lihat di Yohanes 2 ayat 19 sampai 21. Saya bacakan buat saudara. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksud Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Nah, ini ayat firman yang menyatakan bahwa benar-benar dia adalah Allah. Menyatakan keilahiannya. Tidak ada satu manusia manapun di dunia ini yang sanggup menyatakan bahwa bangun, runtuhkan bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan bangun, katanya. Tapi inti utamanya bukan dalam pembangunan fisik bait Allah di Yerusalem itu, tetapi tubuhnya dia. Yang mana kematian dia dalam 3 hari itu, dia bilang bahwa dia akan bangkit kembali. Nah, kenapa bisa begitu? Hanya Allah dalam Yesus Kristus yang mampu. Yang memberikan nyawanya sehingga dia bisa mati. Ya, Yesus di atas kayu salib itu tidak akan mati kalau tidak dia serahkan nyawanya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Makanya kan dibilang di atas, aku menyerahkan nyawaku kepadamu, kata Yesus, sehingga dia mati. Makanya hanya Allah dalam Yesus Kristus lah yang mampu memberikan nyawanya dan mengambilnya sendiri. Dialah yang mampu memberikan baru mengambilnya kembali. Tidak ada satu manusia dimanapun di muka bumi ini yang sanggup memberikan nyawa dan mengambilnya kembali. Hanya Allah lah di dalam Yesus Kristus yang mampu melakukan hal itu. Makanya Yesus Kristus itu menunjukkan keilahiannya pada saat kebangkitannya ini. Dia ambil kembali nyawanya, dalam arti dia dibangkitkan kembali. Nah, inilah bedanya ya, bahwa dia bukan hanya manusia biasa saja. Nah, ini yang menyatakan kebangkitan Yesus bukan hanya membuktikan, dan di sini dikatakan juga bahwa kebangkitan Yesus itu di samping dia membuktikan keilahiannya, tidak hanya sebatas itu, tetapi menyatakan bahwa
iman percaya orang Kristen tidak sia-sia. Iman saudara dan saya tidak sia-sia karena dia telah mengalahkan dunia, yaitu dunia apa? Kematian. Ya, setiap orang hidup pasti mati. Tetapi di dalam kematian ini apakah nanti ada kehidupan yang lain gitu? Itu tergantung dari iman saudara. Iman saudara kepada siapa? Kalau saudara imannya kepada Yesus Kristus, sudah ada contoh bahwa Yesus Kristus bangkit kembali. Jadi siapa yang di dalam Yesus Kristus itu, dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dan tidak melakukan dosa lagi, sama seperti Yesus. Mati untuk dibangkitkan. Saudara dan saya pun nanti pasti mati, tetapi pasti juga dibangkitkan untuk hidup kekal. Luar biasa. Itulah yang perlu saudara dan saya imani ya. Makanya dibilang di 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5, saya bacakan buat kita. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi yang mengalahkan dunia adalah iman saudara. Tentu iman saudara di dalam Yesus, karena Yesus telah mengalahkan dunia. Dan dikatakan orang yang punya iman kepada Yesus lahir dari Allah. Bukan lagi milik dunia, tetapi milik Allah. Kalau saudara milik Allah, tentu di mana Yesus Kristus berada, saudara berada. Makanya Yesus bilang, aku kembali kepada Bapa untuk menyediakan rumah bagimu, tempat bagimu, supaya di mana aku berada, di situ engkau berada. Luar biasa. Ya, makanya bersukacita dan bersyukurlah saudara sudah punya iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi saudara, ini mengenai bahwa Yesus menunjukkan keilahiannya. Hal yang kedua, kebangkitan Yesus Kristus menyatakan kebenaran firman Tuhan di Alkitab. Bahwa Alkitab yang saudara baca adalah benar-benar firman Tuhan. Kalau 2 Timotius 3:16 menyatakan setiap tulisan yang diilhamkan Allah itu berguna untuk mengajar, untuk mendidik gitu ya, untuk menyatakan kesalahan, untuk merubah seseorang. Nah, itu menyatakan bahwa tulisan Alkitab itu adalah firman Allah. Nah, selain daripada itu, kita bisa lihat bahwa tulisan-tulisan di Alkitab itu sejak dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru itu terbukti bahwa apa yang dituliskan itu benar adanya, karena beberapa dari Perjanjian Lama sudah digenapi di Perjanjian Baru. Kita lihat di Mazmur 16 ayat 10. Dikatakan begini, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Nah, ini dikatakan bahwa Allah tidak menyerahkan orang kudus itu ke dunia orang mati. Di sini orang kudus yang disebutkan itu, dimaksudkan itu adalah Yesus Kristus. Jadi dia tidak diserahkan ke dunia orang mati, artinya dia tidak binasa. Kalau orang yang tidak kudus atau orang berdosa, dia mati akan masuk ke neraka, akan diserahkan ke dunia orang mati. Tetapi Yesus berkuasa atas itu. Tadi di ayat yang pembahasan pertama kita sudah lihat bagaimana dia menunjukkan keilahiannya, bahwa dia tidak dikuasai oleh dunia orang mati. Nah, di sini dinyatakan lagi di Perjanjian Lama bahwa apa yang dialami oleh orang kudus, dia tidak akan binasa karena dunia tidak berkuasa atas dia. Demikian Yesus membuktikan bahwa apa yang ditulis Alkitab itu adalah benar adanya karena Yesus membuktikannya. Dia bangkit kembali dari kematian sehingga apa yang dinubuatkan pada zaman Perjanjian Lama ternyata terbukti benar. Ya, digenapi di dalam Perjanjian Baru pada saat kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, lebih dari itu juga membuktikan bahwa klaim yang Yesus katakan tentang kebangkitannya pada hari yang ketiga. Pada saat Yesus bersama murid-muridnya, dia mengklaim bahwa anak manusia nanti akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Nah, membuktikannya itu bahwa dia bangkit pada hari ketiga. Kita lihat di Markus 8 ayat 31 dikatakan begini. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Nah, ini dinyatakan Yesus belum dia mengalami.
dia sudah menyatakan hal itu kepada murid-muridnya, kepada orang banyak. Jadi pada saat dia katakan itu tentu dia belum mengalami. Untuk membuktikan perkataan di Alkitab itu adalah benar, maka dinyatakan pada saat kebangkitannya. Bahwa apa yang dia katakan bangkit sesudah 3 hari, dia benar-benar bangkit. Dan itu kalau bisa dibilang, oh siapa buktinya? Setelah dia bangkit, dia masih ada berhari-hari untuk menyatakan kebangkitannya dan menemui murid-muridnya. Dan juga disaksikan lebih dari 500 orang menyaksikan dia waktu naik ke surga. Ya, jadi kebangkitan Yesus itu tidak bisa dikatakan bohong-bohongan. Sejarah di sana pun bisa kita telusuri. Ya, bisa dibaca dari tulisan-tulisan aslinya dan juga dari sejarah orang Israel atau orang Yahudi dan kekristenan di sana bisa kita lihat bahwa memang itu terbukti Yesus Kristus itu bangkit. Ya. Jadi kalau sudah bangkit dia ini berarti kita juga pada saat nanti kita mati, maka kita juga akan dibangkitkan seperti Kristus dibangkitkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau seandainya tubuh Kristus tidak dibangkitkan, ya, kalau seandainya tubuh Kristus tidak dibangkitkan, maka kita juga tidak punya harapan. Tidak punya harapan tubuh kita akan dibangkitkan pula, ya. Karena begini, ada beberapa pengajaran juga tidak percaya hal itu. Ya, karena ada di Korintus itu waktu Paulus memberikan surat Korintus ke jemaat Korintus, di sana banyak ajaran tentang kebangkitan Yesus, ada yang sebagian besar menerima, ada yang tidak. Karena apa? Ada pengaruh ajaran-ajaran gnostik yang meragukan bahwa ajaran gnostik ini mengajarkan bahwa segala bentuk yang rohani itu baik. Dia mengajarkan hal itu, hal-hal rohani yaitu baik, tetapi yang jasmani seperti tubuh kita ini hal yang jahat. Sehingga mereka bilang tidak mungkin ada kebangkitan tubuh secara kekal. Nah, inilah ajaran dari gnostik ini. Ini mempengaruhi juga orang banyak, dan sampai sekarang pun mungkin ada yang terpengaruh oleh hal itu. Bahwa dikatakan tidak ada kebangkitan tubuh. Tetapi bukti Yesus telah bangkit dengan kebangkitan tubuh, itu menandakan bahwa saudara dan saya pun nanti akan dibangkitkan. Kebangkitan tubuh, tetapi tubuh kita bukan tubuh yang sekarang ini, tetapi tubuh rohania. Seperti tubuh Kristus, ya. Karena kita apa? Sudah ciptaan baru, bukan lagi manusia lama kita. Yang lama itu sudah selesai. Jadi tubuh kita sudah tubuh rohani, di mana tubuh ini adalah tubuh yang diberikan oleh Allah untuk orang-orang kudus, orang-orang yang benar, yang hidup di dalam Kristus. Ya, seperti tubuh Kristus yang dibangkitkan itu adalah tubuh rohaninya. Tubuh jasmani yang lamanya, ya itu sudah tidak lagi, ya. Tetapi kita pun nanti sama dengan hal itu. Makanya tubuh kita ini nanti tidak ada lagi kesakitan, tidak ada lagi penyakit. Itu yang dikatakan, di dalam surga tidak ada air mata, tidak ada penderitaan. Alangkah indahnya, saudaraku. Makanya mulai dari sekarang, ya tentu kita harus berusaha sungguh-sungguh supaya kita terus di dalam Tuhan, mengikuti ajaran Kristus, percaya kepada firman. Alkitab kita ini adalah firman Allah, di mana itu tulisan yang diilhamkan oleh Allah, di mana yang mengajarkan saudara, mendidik saudara, merubah kelakuan-kelakuan, ya, dan lebih mengenal Allah lagi. Makanya harus baca Alkitab. Harus baca Alkitab supaya mengenal Allah dengan benar, dan supaya kita tahu bahwa pola pikir kita pun dirubahkan. Karena tulisan-tulisan ini dari Allah, diilhamkan Allah melalui rasul-rasulnya. Nah, saudaraku kasih Tuhan, itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, kebangkitan Yesus Kristus menyatakan ketidakberdosaannya. Tadi kita udah lihat, ya, bahwa dia berdosa karena manusia, bukan atas dirinya sendiri, bukan dilakukan oleh dirinya. Nah, kita lihat di 1 Yohanes 3 ayat 5. Firman Tuhan mengatakan, 1 Yohanes 3 ayat 5, dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya, Yesus maksudnya, supaya ia menghapus segala dosa. Dan di dalam dia, di dalam Yesus, tidak ada dosa. Nah, ini jelas dikatakan firman Tuhan bahwa di dalam Kristus, dalam Yesus tidak ada dosa. Makanya kematian hanya berkuasa pada dosa.
Kematian hanya berkuasa pada orang-orang yang berdosa. Ya, maka terjadilah kematian karena dosa. Firman Tuhan di Roma 3 ayat 23 mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23 mengatakan sebab upah dosa ialah maut. Itulah kematian. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal. Yang dikaruniakan bagi kita sekarang ini adalah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Tidak bisa di dalam yang lain, di dalam Yesus Kristus. Nah, kalau kematian terjadi karena dosa, tentu yang tidak berdosa tidak akan mengalami kematian. Yang tidak berdosa tidak akan mengalami kematian. Maka saudara dan saya, dosa kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Ya, kutuk itu tidak lagi kita di bawah kutuk dosa. Tetapi sekarang tugas saudara dan saya, karena kutuk dosa tidak lagi mengikat kita, kita sudah bebas. Bebas dalam arti kita sudah punya pilihan untuk tidak berdosa atau melakukan dosa lagi. Sekarang ada di tangan saudara dan saya. Jangan sampai nanti bilang, aku sudah menerima Tuhan Yesus dari Tuhan dan Juru Selamatku, tetapi hidup saudara melakukan dosa, melanggar firman semua. Tidak hidup seperti Kristus hidup. Saudara tidak akan masuk kerajaan surga. Jangan percaya ajaran yang menyatakan bahwa tiap orang yang percaya itu sudah otomatis masuk kerajaan surga. Walau hidupnya bagaimanapun bejatnya, bagaimanapun dia mengalami melakukan dosa, dibilang tetap masuk surga, itu hati-hati saudara. Karena firman tidak mengatakan seperti itu. Yesus bilang siapa yang berhak masuk ke dalam kerajaan surga ialah orang-orang yang melakukan apa yang dilakukan Kristus. Hidup di dalam Kristus. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Makanya saudara dan saya setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita jangan berbuat dosa lagi. Karena kalau kita tidak berbuat dosa, kematian tidak berkuasa atas kita. Kita memang nanti mati. Tetapi kita akan dihidupkan kembali. Karena untuk mengganti tubuh dosa ini, tubuh kita ini tubuh dosa, ya, karena dari darah dan daging. Tiap yang hidup atau lahir dari darah dan daging sudah berdosa. Makanya anak bayi pun lahir dari darah dan daging, artinya dari persetubuhan suami dan istri, ya, itu sudah ada dosa, tapi bukan dosa perbuatannya, dosa dari keturunan itu. Nah, ini makanya kita sekarang sudah ditebus. Nah, sekarang kita sudah hidup di dalam Kristus. Sehingga kita boleh melakukan hal-hal yang baik dan hal baik itu sudah diperhitungkan. Kalau orang yang tidak mengenal Yesus Kristus, hal-hal yang baik pun tidak berguna bagi Tuhan. Karena apa? Dosa itu tidak ada yang bisa menanggungnya selain daripada Tuhan Yesus. Ya, jadi saudara kalau tidak menerima Tuhan Yesus atau tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, ya percumalah Anda berbuat baik di dunia ini hanya untuk dunia. Tetapi begitu nanti penghakiman, Yesus bilang, aku tidak mengenal engkau. Maka setiap orang percaya sekarang hidup di dalam Kristus bersyukur. Dan tetap dengan imanmu. Ya, tetap untuk mengikut Kristus. Belajar firman Tuhan. Ya, mendalami supaya apa? Apa yang pikiran-pikiran Kristus, kehendak Kristus saudara pahami. Saudara bisa merenungkannya sehingga merubah pola pikir. Merubah cara pandang. Sehingga saudara hidup seperti Kristus hidup. Makanya firman Tuhan mengatakan, yang terpenting dari semua isi firman itu adalah kasihilah Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwamu, segenap akal budimu dan seluruh kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Inilah hukum terutama dan pertama, kasih, karena Allah kita adalah kasih. Maka setiap orang yang hidup di dalam Kristus pasti punya kasih. Tidak mungkin orang hidup dalam Kristus tidak punya kasih. Dan dia akan bisa dilihat dari buah-buahnya. Mana buah roh itu akan kelihatan. Di mana itu? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, kebaikan, kemurahan, ya, sampai penguasaan diri. Itu pasti kelihatan di dalam setiap orang yang hidup di dalam Kristus melakukan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kebangkitan Yesus Kristus ini, saudara dan saya bersyukurlah. Bersyukur dan begitu kita menghargai. Ya, Yesus sudah mati bagi kita dan bangkit kembali, artinya iman kita tidak sia-sia. Kita beriman kepada Tuhan Yesus bahwa suatu hari nanti karena kita sudah ditebus dosa kita, dan suatu hari nanti setelah kita sekian lama hidup di dunia ini tidak lagi melakukan dosa, pasti kita dibangkitkan juga bersama dengan kebangkitan Kristus. Artinya kita juga berhak untuk hidup yang kekal bersama Kristus. Itu otomatis. Kalau saudara tidak melakukan dosa lagi, tadi kan dosa itu berkuasa bagi kematian.
Nah, sekarang kalau kita tidak melakukan dosa lagi, berarti kematian tidak berkuasa lagi dalam hidup saudara dan saya. Nah, ini harus kita pahami supaya kita tidak melakukan dosa lagi. Ya, jangan lagi melakukan dosa karena saudara dan saya sudah pada jalur yang benar, sudah di dalam tracknya. Yesus mengatakan akulah jalan dan kebenaran gitu. Itu di Yohanes 14 ayat 6. Jadi saudara bisa lihat di situ bahwa tidak ada satupun yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga bersama Allah kalau tidak di dalam Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita memperingati kebangkitan Yesus Kristus. Jangan hanya sebatas kita seremonial. Jangan hanya sebatas liturgi saja. Jadi kebiasaan setiap tahunnya, tetapi renungkanlah. Begitu luar biasanya Tuhan memberikan kita jaminan hidup kekal. Karena kebangkitannya kita bisa bersorak-sorai bahwa iman kita tidak sia-sia. Karena kebangkitannya kita bisa bersukacita karena kita pasti hidup dalam kerajaan surga. Karena kebangkitannya kita bisa untuk mendapatkan kekekalan karena kita tahu Yesus Kristuslah sumber kekekalan itu. Nah, jadi karena kebangkitan Yesus Kristus itulah maka saudara dan saya, hidup kita sekarang ini tidak sia-sia. Kalau enggak, tidak ada kebangkitan, hidup kita tidak sia-sia dan kita hidup tetap di dalam dosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah renungan kita untuk hari ini di dalam kita memperingati kebangkitan Yesus Kristus. Ya, renungkan itu tentu tiap saat saudara merenungkan, saudara pasti bersyukur. Karena saudara tahu bahwa sekarang ini saudara juga punya hak untuk mendapat kehidupan baru di dalam Kristus. Kita bukan lagi milik dunia, jangan lagi mengejar hal-hal dunia yang kita utamakan, ya jangan lagi. Yang kita perebutkan, kita masalahkan adalah hal-hal yang duniawi, di mana itu jabatan, kekuasaan, ya, kekayaan gitu. Bukan itu yang utama, kita harus bekerja, kita harus maksimal dalam segala hal, itu benar. Tuhan pun bilang di Alkitabnya, siapa yang tidak bekerja nggak usah makan. Artinya kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan kita untuk kebutuhan-kebutuhan kita juga. Tetapi, ya semua itu adalah dari Tuhan. Jadi kalau kita mengerjakan segala sesuatu, kalau kita tahu dari Tuhan, maka kita akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Makanya Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apapun yang kau lakukan, lakukanlah dengan segenap hatimu seperti kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Apapun yang kau lakukan. Nah, jadi semua yang kita lakukan harus kita lakukan seperti kepada Tuhan. Kalau seperti kepada Tuhan Anda lakukan, tentu hidup Anda akan teratur, hidup Anda tidak akan sembarangan, apapun yang Anda lakukan pasti sungguh-sungguh. Ya, siapa yang tidak takut sama Tuhan? Kepada presiden aja takut, ya, kepada jenderal aja takut, apalagi kepada Tuhan. Tetapi karena Tuhan itu tidak langsung menghukum hari ini, mungkin saudara masih melakukan hal-hal yang salah. Tapi nanti hukumannya jauh lebih berat daripada hukuman dunia. Ya, hukumannya kekal di neraka dan itu tidak bisa dirubah lagi, tidak bisa diulangi lagi saudara. Maka hari ini mulai saudara, ya, teruslah memberikan hidup kepada Tuhan, lakukan firman, baca firman, puji Tuhan, berdoa terus, lawan kedagingan. Kadang kedagingan ini malas, untuk baca firman aja malas gitu ya. Itu kedagingan, lawan itu. Karena apa? Itu membawa nanti kita lebih jauh dari Tuhan. Tetapi kalau kita mau lebih dekat, harus melalui firman-Nya, mendengarkan firman, membaca firman, dan juga di dalam persekutuan, dalam pujian, di dalam doa-doa saudara. Hari ini kebangkitan Kristus, maka kita pun hidup untuk kekekalan. Hari ini kebangkitan Kristus, maka iman saudara dan saya di dalam Kristus tidak sia-sia. Demikian firman Tuhan ini, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami sudah diajar, ditegur oleh firman-Mu. Biarlah Tuhan kami bisa merenungkan firman ini dan kami melakukan dalam kehidupan kami. Di mana pada hari ini kebangkitan Kristus kami peringati, biar ini bukan sebagai peringatan rutinitas, tetapi untuk kami lebih lagi merenungkan bagaimana Tuhan sudah memberikan kehidupan baru bagi kami. Sehingga di dalam kami menjalankan kehidupan kami,
selama kami hidup di dunia ini Tuhan, kami melakukannya menurut firman-Mu. Tidak sembarangan, tetapi kami hidup terus seturut dengan tuntunan dan kuasa Roh Kudus. Tuhan, hamba selesai memberitakan firman-Mu hari ini, tapi hamba percaya Roh Kudus tetap bekerja di dalam hati, pikiran, di dalam hidup setiap orang percaya. Yang mendengarkan firman diberkati, biarlah seluruh kehidupan dimanapun, apapun yang mereka lakukan Tuhan berkati. Dan yang terpenting di dalam kehidupan mereka, mereka takut akan Tuhan. Menyerahkan seluruh kehidupannya bagi-Mu Tuhan Yesus. Biarlah setiap orang percaya yang mendengarkan firman ini dijauhkan dari segala penyakit, dijauhkan dari segala bahaya celaka maut. Tapi dia diberkati oleh hikmat surgawi dan pengenalan akan Tuhan Yesus lebih lagi. Terima kasih Bapa, segala puji hormat syukur kemuliaan bagi-Mu. Biarlah nama-Mu terus kami tinggikan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu juga di dalam memberitakan firman, biarlah semua itu untuk kemuliaan Tuhan Yesus saja. Terpujilah nama Tuhan, saudaraku kasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan oleh Roh Kudus memberkati saudara dan saya, mulai hari ini sampai Tuhan kita Yesus Kristus datang kedua kali, untuk menjemput saudara dan saya untuk kita sama-sama di dalam kerajaan sorga. Haleluya, sama-sama kita katakan amin.